Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anida Raulia Jannah, mahasiswa Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang sistem persamaan linear dua variabel yang penyelesaiannya menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, pembahasannya adalah menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian kompetensi dasarnya itu ada pada poin 4.5, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian di sini ada konsep. Oke, kita lihat bentuk umum persamaan linear dua variabel yaitu AX plus BY sama dengan C, di mana A adalah koefisien dari X, kemudian B koefisien dari Y, X dan Y adalah variabel, dan C adalah konstanta. Dan kita perhatikan di sini ada contoh dari persamaan linear dua variabel. Itu ada X tambah Y sama dengan 5, 3X plus 2Y sama dengan 15, dan sebagainya. Ini ada contoh yang bukan PADV gitu. Ada X sama dengan 5, Y sama dengan 10, X kuadrat sama dengan 16, dan sebagainya. Kenapa ini bukan PADV? Karena yang A itu dia hanya satu variabel, itu X. Yang B pun seperti itu. Yang C dia satu variabel dan berderajat 2. Nah, yang D pun meskipun dia dua variabel, tapi variabel X nya berderajat 2 gitu. Jadi bisa dilihat bahwa persamaan linear dua variabel itu merupakan persamaan yang hanya memiliki dua variabel dan masing-masing variabelnya berpangkat 1. Seperti itu. Nah, kemudian di sini jika terdapat dua buah persamaan linear dua variabel, dapat ditulis AX plus B sama dengan C, PX plus QY sama dengan R, di mana A, B, P, Q adalah koefisien, kemudian X, Y itu adalah variabel, dan C dengan R adalah konstanta gitu. Nah, jika ada dua buah persamaan seperti ini, maka itu yang disebut dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, itu sistem ya. Kemudian kita masuk ke penyelesaiannya gitu. Penyelesaian SPADV ini ada 4 metode. Yang pertama itu ada metode grafik. Nah, metode ini merupakan metode mencari penyelesaian SPADV dengan menggambar pada bidang koordinat kartesius dan mencari titik potongnya. Kita masuk ke contoh ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari X plus 2Y sama dengan 8 dan 2X min Y sama dengan 6. Oke, penyelesaiannya yang pertama udah pasti diketahui, kemudian ditanyakan ketahuinya sistem persamaan yang tadi, kemudian ditanyakannya penyelesaian dari sistem persamaan tersebut. Nah, terlebih dahulu kita mencari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y masing-masing persamaan. Nah, di sini ada X plus 2Y sama dengan 8, titik potongnya atau titik-titiknya adalah 0,4 dan 8,0. Dari mana? Kita lihat di sini X plus 2Y sama dengan 8. Pertama kita ambil X sama dengan 0. Kenapa? Ingat, untuk titik potong pada sumbu Y berarti X nya sama dengan 0. Jika mencari titik potong pada sumbu X berarti Y nya 0. Seperti itu. Kita masukin ini X sama dengan 0. X sama dengan 0. Nih X plus 2 sama dengan 8. Kita masukin X nya sama dengan 0. X nya ini sama dengan 0. Berarti 0 ditambah 2Y sama dengan 8. Nah, sini lanjut. Kemudian 2Y
sama dengan 8, sehingga diperoleh Y-nya sama dengan 8 dibagi 2 adalah 4. Nah, berarti jika X-nya 0, maka X-nya 0, maka Y-nya 4. Nah, sekarang yang ketika Y-nya 0, X ditambah 2 dikali 0 sama dengan 8. Berarti X ditambah 2 kali 0, 0. Berarti X sama dengan 8. Maaf, sama dengan 8. Gitu. Maka dari itu, ketika Y-nya 0, maka X-nya 8. Seperti itu ya. Sama dengan persamaan yang kedua, 2X minus sama dengan 6. Ketika X-nya 0, maka Y-nya sama dengan minus 6. Ketika Y-nya 0, maka X-nya adalah 6 bagi 2 sama dengan 3. Oke. Ketika sudah dapat titik-titik potongnya atau titik-titik X, Y-nya, kita masuk ke grafik. Masukin semua titik yang udah didapat ke dalam grafik, kemudian tarik garis lurus di antara titik-titik tersebut. Kemudian ditemukanlah suatu titik potong, yaitu 4,2. Ini jelas ya, 4,2 gitu. Nah, karena titik potong kedua garis adalah 4,2, maka himpunan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut adalah X sama dengan 4 dan Y sama dengan 2. Jadi HP-nya atau himpunan penyelesaian dari SPADV tersebut adalah 4,2. Nah, metode yang kedua yaitu metode eliminasi, di mana menghilangkan salah satu variabel dari SPADV tersebut. Kemudian untuk menentukan pengganti X, maka variabel Y yang dieliminasi atau dihapus. Begitupun sebaliknya. Kita masuk ke contoh. Soalnya sama seperti pada metode grafik sebelumnya. Nah, penyelesaiannya seperti biasa diketahui, ditanyakan. Kemudian kita misalkan X plus 2Y sama dengan 8 itu adalah persamaan pertama. Kemudian 2X minus sama dengan 6 itu adalah persamaan kedua. Nah, dari sini kita bisa eliminasi variabel X. Yang pertama, di sini X plus 2 sama dengan 8, di bawahnya 2X minus sama dengan 6. X belum bisa dieliminasi ini karena dia koefisiennya belum sama. Maka dari itu persamaan pertama kita kali 2 agar nanti koefisien X yang persamaan pertama dengan koefisien X yang persamaan kedua. Nah, ketika dikali 2 maka hasilnya adalah 2X plus 4-nya sama dengan 16. Nah, udah bisa dieliminasi nih. 2X minus 2X sama dengan 0. Tinggal 4Y minus Y. 4Y dikurangi minus Y. Berarti 4Y ditambah Y sama dengan 5Y sama dengan 10. Berarti Y-nya sama dengan 2. Diperolehlah Y-nya sama dengan 2. Kemudian yang selanjutnya adalah eliminasi variabel Y. Itu, nah kita lihat koefisien variabel Y di persamaan pertama dan kedua itu berbeda. Maka dari itu belum bisa kita eliminasi. Akhirnya kita kalikan persamaan kedua dengan angka 2 atau dikali 2, sehingga hasilnya adalah 4X min 2Y sama dengan 12. Nah, maka dari itu ini bisa kita eliminasi nih. Nah, kenapa ini tandanya ditambah atau tandanya plus? Karena pada persamaan kedua koefisiennya minus. Jadi ketika misalkan kita dikurangi, maka 2Y dikurangi minus 2Y. Jadi 4Y dong, nggak hilang gitu. Maka dari itu 2Y ditambah minus 2Y, jadinya hilang atau habis. Kemudian X ditambah 4X sama dengan 5X. 5X sama dengan 20, X-nya 4, sehingga diperoleh X-nya 4 dan Y-nya 2 gitu. Maka penyelesaian dari sistem tersebut adalah X sama dengan 4, Y sama dengan 2. Kemudian kita masuk ke metode yang ketiga, adalah metode substitusi, di mana mengganti variabel yang satu ke variabel yang lain. Contohnya, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut. Penyelesaian udah pasti diketahui dan ditanyakan.
Kemudian dimisalkan lagi seperti sebelumnya, ada persamaan 1 dan persamaan 2 gitu. Nah, kita ambil persamaan pertama yang akan disubstitusikan. Kita ambil persamaan pertama nih, 2x plus 2y sama dengan 8. Kita buat menjadi x sama dengan 8 min 2y. Ini adalah persamaan 3. Nah, kemudian substitusikan persamaan 3 ke dalam persamaan 2. Berarti 2x min y sama dengan 6. Ini adalah persamaan 2. Nah, x di sini diubah atau diganti menjadi 8 min 2y, yaitu persamaan 3. Maka dari itu 2 dikali 8 min 2y min y sama dengan 6. Kemudian dioperasikan sehingga diperoleh y sama dengan 2. Y sama dengan 2 ini disubstitusikan ke dalam persamaan 1, yaitu x plus 2y sama dengan 8, itu persamaan 1, kemudian y-nya disubstitusikan menjadi 2 dan dioperasikan sehingga diperoleh x sama dengan 4. Nah, jadi penyelesaian dari sistem tersebut adalah x sama dengan 4 dan y sama dengan 2. Kemudian metode yang keempat adalah metode gabungan, metode terakhir. Nah, metode gabungan ini adalah metode gabungan dari metode eliminasi dan substitusi. Oke, di sini adalah caranya menentukan salah satu variabel x atau y menggunakan metode eliminasi. Kemudian hasil yang diperoleh dari x atau y tersebut disubstitusikan ke salah satu persamaan linear dua variabel tersebut. Ini contohnya sama seperti sebelumnya, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan x plus 2y sama dengan 8 dan 2x min y sama dengan 6. Kemudian penyelesaiannya pertama diketahui dan ditanyakan, kemudian dimisalkan lagi, ada persamaan 1, kemudian ada persamaan 2. Nah, di sini langkah pertama adalah mengeliminasi variabel x. Ini seperti sebelumnya ya, persamaan pertama dikali 2 agar koefisien variabel x persamaan 1 dan 2 nya sama. Jadi nanti dikurangi persamaan 1 dan persamaan 2, kemudian diperolehlah y sama dengan 2. Nah, kemudian selanjutnya ketika sudah mendapatkan y sama dengan 2, maka substitusikan y sama dengan 2 ke dalam persamaan 1. Nah, ini y-nya sama dengan 2, dimasukinlah ke sini, ke x plus 2y sama dengan 8. Sehingga diperoleh x sama dengan 4. Nah, jadi penyelesaian dari sistem tersebut adalah x sama dengan 4 dan y sama dengan 2. Jadi dari 4 metode tadi sama ya hasilnya, x sama dengan 4 dan y sama dengan 2 dengan soal yang sama. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal cerita nih. Ini soal cerita ini biasanya relate dengan atau terjadi di kehidupan sehari-hari gitu. Oke, soalnya adalah seorang pengembang akan membuat 2 jenis rumah di lahan miliknya. Luas lahan yang dimiliki adalah 3.000 meter persegi dan rumah yang akan dibangun sebanyak 70 unit. Rumah tipe A dibangun di atas tanah seluas 60 meter persegi dan rumah tipe B dibangun di atas tanah seluas 40 meter persegi. Lahan yang akan digunakan itu semuanya, tidak disisakan. Pertanyaannya, tentukan banyaknya rumah tipe A dan tipe B yang akan dibangun. Nah, ini soal cerita ini harus kita buat ke dalam pernyataan matematika terlebih dahulu ya. Oke, penyelesaiannya seperti biasa diketahui luas lahannya 3.000 meter persegi, kemudian total unitnya ada 70, kemudian tipe A-nya menghabiskan 60 meter persegi, satu rumah tipe A-nya, kemudian tipe B-nya 40 meter persegi gitu. Yang ditanyakannya banyaknya rumah tipe A dan tipe B yang akan dibangun. Oke, kita misalkan dulu nih, kita pakai variabel dulu. Kita misalkan x itu adalah banyak rumah tipe A yang akan dibangun dan y adalah banyak rumah tipe B yang akan dibangun. Kemudian kita bentuk model matematikanya. Nah, ini kenapa bisa gini? Kita lihat di sini ada semacam tabel ya, tobagan nih di sini. Nah,
tipe A tadi adalah X, tipe B-nya adalah Y, kemudian di sini ada total. Nah, di sini ada luas tanah dan juga jumlah unit rumahnya. Tadi untuk tipe A, luas tanahnya 60 meter persegi, 1 unitnya. Kemudian tipe B, 1 unitnya adalah 40 meter persegi. Total luas tanah yang dimilikinya 3000 meter persegi. Nah, di sini untuk jumlah unitnya tadi tipe A itu adalah X dan tipe B adalah Y dengan total unitnya adalah 70. Gitu. Ini unit ya. Nah, unitnya berarti X, tipe A itu X, tipe B itu Y, dan total unitnya 70. Maka modal matematikanya adalah, nah yang atas nih, berarti tadi kan tipe A itu X. Berarti kita bisa tulis 60X ditambah 40Y sama dengan 3000. Ini dalam meter persegi ya. Ini untuk persamaan 1, atau kita bikin persamaan 2 juga nggak apa-apa, persamaan 2 deh. Nah, yang ini persamaan 1. Nah, jadi X ditambah Y sama dengan 70. Nah, maka model matematikanya seperti ini. Nah, tadi kan udah didapat nih, ekspresi sama dengan 70 itu persamaan 1, kemudian 60X ditambah 40Y sama dengan 3000. Atau kita perkecil lagi nih, karena kan angkanya gede ya. Nanti kalau dimasukin ke koordinat kartesius atau dihitungnya cukup rumit, jadinya kita perkecil dibagi dengan 20. 60 dibagi 20 sama dengan 3, 40 dibagi 20 sama dengan 2, kemudian 3000 dibagi 20 sama dengan 150. Jadi persamaan 2 nya adalah 3x plus 2y sama dengan 150. Lanjut. Nah, yang pertama kita menggunakan metode substitusi. Sebenarnya mau metode apapun boleh ya, seperti yang sebelumnya. Tapi di sini kita contohnya adalah menggunakan metode substitusi. Kita ambil persamaan 1 untuk dijadikan atau untuk disubstitusikan pertama kali, itu X plus Y sama dengan 70, maka X-nya adalah 70 minus Y. Itu kita anggap itu adalah persamaan 3. Kemudian substitusikan X ini atau persamaan 3 ini ke dalam persamaan 2 ini. Maaf ya, ini persamaan 2 bukan persamaan 3. Jadinya persamaan 2 nya adalah 3x plus 2y sama dengan 150. Maka x-nya diganti dengan 70 minus y. Nah, sehingga dioperasikan menggunakan operasi penjumlahan dan perkalian biasa. Kemudian diperolehlah y sama dengan 60. Oke. Nah, setelah diperoleh y sama dengan 60, maka kita substitusikan y sama dengan 60 ke dalam persamaan 1. Persamaan satunya adalah X plus Y sama dengan 70, kita masukin Y-nya adalah 60. Jadi X-nya 10 gitu. Nah, untuk membuktikannya kita cek aja di sini. X plus Y sama dengan 70. X-nya tadi adalah 10. Y-nya 60. Jadi 10 tambah 60 sama dengan 70. Berarti betul ya X dan Y-nya. Maka diperoleh banyak rumah tipe A adalah 10 unit dan banyak rumah tipe B adalah 60 unit. Nah, seperti itu ya. Untuk soal cerita mungkin cukup rumit karena kita harus mencari model matematikanya yang sesuai atau yang sesuai dengan yang tepat ya, yang sesuai dengan konsep gitu. Oke, sekarang kita coba menemukan solusi akhirnya di aplikasi GeoGebra. Jadi di aplikasi GeoGebra ini kalian tinggal masukin persamaan yang akan dicari X atau Y-nya. Kita coba ke contoh soal yang tadi ya. Yang pertama, nah kita pakai penyelesaian dari sistem persamaan yang ini. Itu adalah X plus 2Y sama dengan 8, kemudian 2X min Y sama dengan 6. Kita masuk ke aplikasi GeoGebra, kemudian tampilannya CAS ini di checklist.
CAS ini CAS. Kemudian kita tinggal input di kolom input persamaan yang tadi ada X plus 2Y sama dengan 8, enter. Kemudian persamaan keduanya 2X min Y sama dengan 6. Nah, untuk menemukan X atau Y-nya, kita klik persamaan pertama ini, kemudian pada keyboard kita klik CTRL, kemudian klik persamaan kedua. Nah, ini jadinya persamaannya hidup dua-duanya. Kemudian kita tinggal klik X sama dengan atau X solve-nya di sini. Nah, udah diklik, hasilnya adalah X sama dengan 4 dan Y sama dengan 2. Kita cek tadi di cara kerja manual ya. Nah, di sini pun hasilnya X sama dengan 4 dan Y sama dengan 2. Jadi mudah ya jika dimasukkan atau jika mencari solusi akhir di aplikasi GeoGebra. Kemudian untuk contoh soal yang selanjutnya itu tadi yang ini, soal cerita nih. Nah, kalau soal cerita kan kita belum tahu nih persamaannya seperti apa, persamaan yang akan dimasukkan ke aplikasinya yang mana gitu kan. Nah, maka dari itu untuk soal cerita kita harus menemukan atau memodelkan matematika terlebih dahulu, atau membuat model matematikanya dengan cara mengubah soal cerita ini menjadi bahasa matematika gitu, mengubah soal cerita ke dalam bahasa matematika atau menjadi simbol-simbol matematika gitu. Nah, tadi kan kita udah ya mengubah soal cerita ini ke dalam bahasa matematika di sini. Nah, model matematikanya ini yaitu X plus Y sama dengan 70, itu persamaan 1, dan persamaan 2-nya adalah 3X plus 2Y sama dengan 150. Nah, kalau udah ketemu modelnya, kita tinggal input persamaan ini ke dalam aplikasi GeoGebra. Nah, kita input tadi X plus Y sama dengan 70, enter. Kemudian persamaan 2-nya adalah 3X plus 2Y sama dengan 150. Nah, kemudian kita cari solusinya, klik persamaan 1 atau di sini 4, kemudian CTRL pada keyboard ditekan, kemudian klik persamaan yang kedua atau di sini 5. Nah, kedua persamaan ini hidup, kemudian tinggal klik X sama dengan atau di sini solve. Nah, sehingga diperoleh X sama dengan 10 dan Y sama dengan 60. Kita cek yang cara manual tadi. Nah, di sini sama ya, X sama dengan 10 dan Y sama dengan 60 gitu. Nah, bisa disimpulkan ya bahwa aplikasi GeoGebra ini sangat membantu dalam menemukan solusi akhir dari permasalahan sistem persamaan linear dua variabel. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian mencoba untuk menciptakan soal atau menciptakan sebuah permasalahan berupa atau berbentuk soal cerita yang terjadi dalam kehidupan nyata gitu. Nanti kemudian bentuk model matematikanya, setelah ketemu model matematikanya tinggal diinput ke dalam aplikasi GeoGebra. Atau mungkin untuk meyakinkan, kalian boleh kerjakan manual terlebih dahulu, kemudian nanti untuk mengecek kebenarannya boleh pakai aplikasi GeoGebra gitu. Nah, mungkin itu untuk penjelasan sistem persamaan linear dua variabel, khususnya untuk cara penyelesaiannya. Tadi ada metode gabungan, kemudian ada metode substitusi, eliminasi, dan juga metode grafik ya. Nah, silahkan dicoba untuk soal-soalnya, latihan soal lebih sering, kemudian
atau berkelompok boleh, misalkan nanti ingin bertukar pendapat atau bertukar ide-ide, misalkan saya punya ide ini nih, penyelesaiannya seperti ini gitu, lebih mudah misal, atau enggak ada teman yang lain, kok penyelesaiannya saya kayak gini gitu tapi hasilnya sama gitu. Nah itu kan bisa ya dikomunikasikan gitu, ide-ide dari satu siswa ke siswa yang lain gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai SPADV atau penyelesaiannya dengan menggunakan aplikasi GeoGebra gitu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.